saya Muhammad Iqbal Syam. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering kita temui, terutama di bulan Ramadan. Kita sering mendengar atau membaca sebuah hadis yang berbunyi, tidurlah, orang yang berpuasa adalah ibadah. Bukankah ada redaksi seperti itu yang terlihat di layar atau di feed sosial media kita, yang mengatakan orang-orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tertidur di atas kasur. Hadis riwayat Tamam. Benarkah hadis ini? Dan mengapa kita perlu berhati-hati dalam ini? Tentunya untuk mengobati hal ini telah hadir bersama kita. Teman kita bersama Assalamualaikum kepada rekan saya Bupati Medan Utara. Saudara, langsung saja kita media. Hadis tentang tidur orang yang berpuasa yang menyatakan itu adalah ibadah, yang bunyinya bahkan sampai mengklaim pahala atau pahala saat tidur. Bagaimana status keabsahan hadis ini dalam hadis? Baik, hadis ini intinya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kita berarti saya langsung saja kita ke intinya. Hadis tentang tidur orang yang berpuasa yang menyatakan itu adalah ibadah, yang bunyinya bahkan sampai mengklaim pahala atau mengalir saat tidur. Bagaimana status keabsahan hadis ini dalam hadis? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan redaksi yang kita bahas tadi, jadi orang yang berpuasa adalah ibadah atau pasti yang lebih banyak. Orang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasur. Itulah hadis yang berstatus positif dan bahkan sebagian ulama memasukkannya ke kategori munkar atau biasa. Salah satu ulama menjelaskan kelemahannya adalah Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Zahabi. Ini ulama kontemporer seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia menyebut hadis ini tidak disebutkan dalam kitab silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah. Kelemahannya terletak pada sanad, di mana ada rawi yang dinilai sangat lemah seperti yang dilihat. Jadi itu kayak hadis itu bukan hadis sahih gitu ya, yang bisa kita jadikan dari ulama ya. Benar sekali, kita tidak boleh menggunakan sahih. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Mengapa banyak orang yang termasuk sebagian penceramah dengan mudah menggunakan hadis dhaif ini seolah-olah itu adalah hadis sahih. Dan apakah bahaya fatal dari hadis ini? Ini adalah persoalan yang besar yang harus kita hindari. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya verifikasi. Banyak orang menggunakan sumber ini tabayun verifikasi dalam hadis dibedakan. Yang kedua, pencarian motivasi mudah. Hadis ini terdapat mudah dan memberikan motivasi yang mudah. Siapa yang tidak berpahala ibadah. Ini membuat orang cenderung menerima tanpa berpikir kritis. Dampak atau bahaya fatalnya ada tiga. Yang pertama, pembuatan syariat baru. Ketika hadis dhaif dianggap sahih, kita seolah-olah menetapkan sebuah hukum atau keutamaan yang tidak benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Ini bisa mengarah pada penistaan atas nama beliau dan ancamannya sangat keras. Kami bersabda, dalam siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduk di belakang. Kedua, pergeseran nilai ibadah. Orang akan cenderung menyepelekan nama lain, membaca Al-Quran atau sholat, karena merasa identik dengan nilai ibadah. Padahal puasa adalah merupakan ketaatan, bukan sekedar menahan lapar dan tidur. Yang ketiga, merusak ilmuwan. Praktik ini merusak metodologi ilmiah Islam yang sangat ketat dalam memilah ajaran. Kita wajib membedakan mana Al-Quran, Sunnah, Fatihah, mana yang Hasan, dan mana yang Dhaif. Nah, lalu apakah hadis dhaif sama sekali boleh? Apakah ada konteks yang membolehkan? Ada perbedaan pendapat ulama. Namun pandangan yang dominan adalah pertama,
al-amal sebagai sebagian ulama membolehkannya sebagai bentuk fadhail al-amal motivasi amal kebaikan dengan cara kita. Yang pertama yaitu kelemahannya tidak parah, dan atau tidak boleh. Jadi tadi masuk sebagai kategori parah jika tidak boleh digunakan. Kedua, di sini tidak bertentangan dengan dalil fadil. Yang terakhir atau ketiga, tidak boleh diakini datang dari Nabi, tapi hanya sebagai anjuran tambahan. Intinya, untuk hadis yang sangat tepat ini contoh kita dari penggunaannya sama sekali sebagai dalil. Itu sudah banyak hadis sahih yang berisi motivasi dan keutamaan puasa yang jauh lebih kuat. Luar biasa nih tambahannya ada sama kita. Sebagai penutupnya, apa pesan atau kunci nih yang bisa kita bawa pulang? Pesan kuncinya adalah istilah sebelum menyebarkan dari kita utamakan sunnah yang sahih sebagai panduan kita. Keutamaan puasa itu terletak pada meninggalkan ucapan kotor, mengambil perihal pembatasan, dan meninggalkan kualitas ibadah saat menjaga. Janganlah kita menggantungkan pahala pada tidur, tapi biasanya adalah kebutuhan fisik. Ya, kalau saya kasih untuk dan Far ada ini yang menceritakan ini. Semoga kita menjadi sifat yang teliti dalam beragama. Demikian episode Mimbar Ilmu kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.